Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tuwahhidul ummah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah haitsu yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Wa ba'du, terlebih dahulu kita sejenak memusatkan hati dan pikiran kita untuk kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini, rumah Allah, untuk thalabul ilmi, bagian dari ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah memberitahukan kepada kita bahwa wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan demi jiwa yang telah aku sempurnakan, maka aku berikan, aku ilhamkan di dalam jiwa kita itu satu, taqwaha, dan kedua, fujuraha. Atau fujur adalah kejelekan, kejahatan, dan takwa adalah kebaikan. Jadi di dalam hati kita ini ada dua unsur ini, Bapak Ibu sekalian. Tinggal mana yang lebih kuat tarikannya itu. Kalau kebaikan yang lebih kuat tarikannya dan dorongannya, maka kita menjadi orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Tapi kalau tarikan dan dorongan yang jahat itu lebih kuat, maka waqad khaba man dassaha, sungguh akan merugi orang yang membiarkan dirinya kotor dan ternoda. Jadi dalam diri kita ini, dan ini adalah celah yang diintai oleh iblis untuk kemudian mengajak kita, menjerumuskan kita dan menggelincirkan dari jalan Allah.
Apalagi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, Dialah Allah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan sekaligus kematian. Kedua-duanya ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji engkau sekalian, siapakah di antara engkau sekalian yang paling baik amal perbuatannya. Ini juga celah yang dimanfaatkan, diintai oleh iblis untuk menyusupkan waswasah syaitaniyah, bisikan setan. Jadi kalau kita tidak berhati-hati bisa kecolongan, Pak. Adam alaihissalam saja yang sudah di surga masih kecolongan itu. Tatkala Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, sudah di dalam surga, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan kamu mendekati pohon ini. Hadhihi syajarah, kalau engkau mendekatinya, fatakuna minadz zalimin, kamu berdua akan menjadi orang yang zalim. Ini juga celah, dan ternyata benar. Dari syajarah inilah yang kemudian dipakai oleh iblis untuk menggelincirkan Adam alaihissalam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, loh kok Allah memberikan celah segala? Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji engkau sekalian, mana ya di antara engkau yang paling baik amal perbuatannya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, dan sekali lagi di ayat yang lain Allah mempertegas, sungguh aku akan uji engkau sekalian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan sungguh aku akan uji engkau sekalian dengan sedikit bisyai'im minal khauf, dari rasa takut, wal ju' dan lapar, takut kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan takut kurang harta, takut miskin, wal anfusi, dan takut tidak perkasa lagi, was samarot, dan buah-buahnya, takut pertaniannya tidak berbuah dengan baik, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi Allah sudah memberitahukan, ada sinyal-sinyal yang diberitahukan oleh Allah untuk kita waspadai. Walanabluwannakum, dan sungguh kami Allah akan menguji engkau sekalian, bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu dari rasa khawatir. Rasanya kita sering itu, yang muda khawatir tua, yang cantik khawatir tua kemudian tidak cantik lagi, yang perkasa takut lemah dan tidak bisa perkasa seperti dahulu, yang sudah bekerja takut di PHK, yang berdagang takut rugi, yang berteman baik takut ditinggal temannya, yang begini dan begitu, terus dihantui perasaan, ada takhwif, ada rasa khawatir yang terus bermunculan. Belum lagi alju, takut kelaparan, gak bisa makan, dan ini manusiawi gitu loh. Tetapi Allah mengingatkan bahwa jangankan kita, sedangkan binatang melata saja,
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada seekor binatang melata pun di bumi ini kecuali aku yang memberi rezeki. Nah, kita sering ketakutan ini. Ketakutan besok bagaimana, besok lusa bagaimana. Padahal yang tahu besok itu hanya Allah. Maka ini sengaja dihembuskan oleh setan di dalam hati orang itu supaya takut. Sehingga ketika ada kenikmatan, ada kelebihan harta, takut sedekah, takut menyantuni kedua orang tuanya, takut membiayai anak-anaknya untuk belajar karena alasan takut miskin, takut kelaparan. Wa naqsi minal amwal dan takut berkurang hartanya. Jamaah yang mulia, andai kata umat Islam seluruh Indonesia ini yang sudah berhak berkewajiban mengeluarkan zakat saja semuanya, maka tidak perlu pajak. Dan tidak ada yang miskin umat Islam Indonesia ini. Tidak ada. Tapi kenapa bisa terjadi sampai banyak orang yang tidak bisa menyekolahkan anak, tidak bisa berobat, tidak bisa ini. Ada banyak faktor. Di antara faktor-faktor itu adalah mereka enggan mengeluarkan zakat. Ini. Kenapa? Wa naqsi minal amwal. Khawatir hartanya habis. Pada Rasulullah SAW, wallahi bersumpah, uksimu bi anna sadaqah la tangkusul mal. Demi Allah katanya Rasul, bahwa sedekah atau zakat infak itu tidak akan mengurangi hartamu. Tidak. Kalau hitungan matematik berkurang. 2 diambil 1, tinggal 1. Itu matematik, tapi di dalam qudrah dan irada Allah tidak bisa dihitung dengan matematik. Min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Bagaimana? Itu urusan Allah. Tapi begitu Allah menjanjikan kita. Selain itu wal anfus, dan kita juga takut kesehatan kita, takut jiwa kita, diri kita sendiri dibayang-bayang dengan ketakutan ini. Wassamarot, dan buah-buahan yang kita tanam. Ketakutan teramat sangat. Pertanyaan kita sekarang, siapa yang kerok yang menyebabkan ketakutan ini muncul di hadapan kita, di hati kita ini? Allah juga memperingatkan itu, bahwa di sana ada makhluk yang sejak awal pertama kali diciptakan di surga, makhluk itu namanya iblis. Kemudian anak iblis itu punya keturunan namanya jin. Dan kemudian Adam punya anak keturunan namanya manusia. Dan kemudian jin dan manusia itu ada katanya Allah yang menjadi setan. Lalu Allah memperingatkan, innama dzalikumus syaiton, sesungguhnya setan-setan itu yukhawwifu awliya'ahu, akan menakut-nakuti teman-teman setianya. Teman-teman setianya, awliya'ahu. Kalau bukan teman setia gak akan ditakut-takuti oleh setan. Oleh karena itu fala takhafuhum, jangan engkau takut mereka. Wa khafuni, dan takutlah kepada aku, kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika engkau sekalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biang keroknya adalah setan. Lah siapa setan itu? Ini masalahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa setan itu minal jinnati wan nasi, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Ya. Kalau setannya itu yang makan nasi ketahuan gampang. Tapi kalau setan yang tidak makan nasi itu agak repot kita. Jadi semua yang mengajak kepada kejelekan, semuanya yang menyeret kita kepada kemaksiatan, itu adalah setan. Apakah itu manusia atau jin? Karena Allah memberitahukan minal jinnati wan nas adalah alladzi waswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan di hati manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini persoalan.
Karena apabila seseorang itu sudah ada rasa takut, rasa khawatir, maka ketakutan dan kekhawatiran itu adanya di hati kita. Dan di depan saya katakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di dalam hati kita. Jadi takut itu bersumber dari hati kita. Walaupun tubuhnya gagah, besar dan ototnya kuat, tapi kalau hati dan mentalnya takut, dia penakut juga. Walaupun kecil, mungil, tapi kalau dia beriman kepada Allah, tidak ada rasa takut itu. Karena takut itu tempatnya dalam hati kita. Jadi sekarang yang dijadikan sasaran oleh setan itu adalah melemahkan kita dengan takhwif, menakut-nakuti. Karena ketika ketakutan itu muncul, maka akan menimbulkan hal-hal yang sangat fatal. Kegamangan hati kita, keguncangan jiwa kita, karena ada perasaan takut itu. Jadi tidak selesai cukup ditakut saja. Muncul keraguan-raguan, muncul perasaan ini dan itu, lalu yang lebih parah lagi mencari kambing hitam. Karena dimunculkan rasa takut itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, lalu apa enggak boleh kita takut? Ya, takut itu Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, membagi takut itu. Yang pertama, takut kepada Allah, dan itu adalah ibadah. Wajib, karena orang yang punya rasa takut itu akan berusaha meninggalkan larangannya dan melaksanakan perintahnya. Kenapa? Takut dimurkai oleh Allah. Kalau orang sudah tidak takut lagi, sudah, ya tidak takut. Kalau kepada Allah saja nggak takut, apalagi kepada manusia, lebih tidak takut lagi. Jadi perasaan takut itu akan dimunculkan, kemudian apa itu? Rasa taat kepada Allah dan tidak ingin melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena adanya rasa takut. Yang ini adalah ibadah. Yang kedua, takut yang sifatnya adalah naluri kemanusiaan. Jadi Bapak, kalau takut harimau itu manusiawi, Pak. Jangan Bapak kerewom, tidak boleh takut karena kepada Allah saja. Terus saya nyelonong ke harimau, dimakan, diterkam, betul nanti. Itu manusiawi. Takut kepada ular manusiawi. Dan itu tidak mengapa yang takut ini. Karena takut yang sifatnya takut tabi'i, tabiat manusia. Tidak mengapa yang itu. Yang ketiga, takut karena terpaksa. Sedikit kita untuk istirahat, belok sedikit. Cerita Amr bin Yasir radhiyallahu an. Amr bin Yasir itu budak seangkatan dengan Bilal bin Rabah. Ketika masuk Islam, mendapatkan hidayah dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, Bilal diazab oleh majikannya. Di luar peri kemanusiaan. Tapi Bilal istiqomah dan kuat. Sekalipun tubuhnya hancur lebur, tapi hatinya kukuh. Walaupun dia hanya mampu mengatakan ahadun, ahadun, ahad, ahad, ahad. Lalu ucapan ahad-ahad ini terdengar oleh Abu Bakar Siddiq jauh bermil-mil di atas padang pasir. Dicari sumber berita, sumber suara itu, kemudian ditemukan Bilal sedang diazab oleh Umayyah. Lalu Bilal ditebus dan dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Di kesempatan lain, Amr bin Yasir diazab oleh majikannya. Begitu keras dan menyakitkan.
dan hanya satu permintaannya saja. Amr, ucapkan saja Lata dan Uzza dan kamu saya bebaskan. Ucapkan saja. Karena tidak tahan azab itu, lalu Amr bin Yasir mengucapkan Lata dan Uzza. Artinya mengakui kekuatan patung yang namanya Lata dan Uzza. Dan dibebaskan. Selesai azab itu. Ketika kemudian Amr bin Yasir mengadu ini kepada Rasulullah SAW dengan bercucuran air mata, Rasul bertanya, bagaimana hatimu Amr? Kalau hati saya Rasulullah tetap beriman kepada Allah. Maka Allah menurunkan ayat ini, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap kukuh iman kepada Allah, dibebaskan. Maka kita kadang-kadang kemudian menemukan begini, anak-anak kita, teman-teman kita tidak boleh melepas, tidak boleh pakai jilbab yang akhwat. Buka jilbabmu, kalau nggak mau kerja sini, tak copot, tak keluarkan dari sini. Pilihan tinggal melepas jilbab ataukah mengikuti ketentuan Rasulullah SAW, tetap memakai jilbab, tapi konsekuensinya akan dilepas, dipecat dari jabatan itu. Apakah ini kita katakan terpaksa? Ya, ukriha, terpaksa. Atau seseorang barangkali ketika kita di sebuah kantor, hari Jumat waktunya sholat Jumat, lalu kepala kantor mengajak rapat pas di jam-jam sholat Jumat, ada pilihan meninggalkan sholat Jumat berarti maksiat kepada Allah, atau pergi sholat Jumat dan itu akan resiko dimutasi oleh pimpinan. Ini termasuk orang yang terpaksa. Illa man ukriya wa qalbu mutmainnum bil iman. Kalau hati kita tak beriman kepada Allah dan itu termasuk dalam uzur keterpaksaan, maka jumhur ulama menghukumi tidak mengapa dalam kondisi terpaksa seperti itu. Tapi saudara-saudara, bagaimana endingnya? Antara Bilal bin Rabah dan Amr bin Yasir berbeda. Bilal bin Rabah tetap bertahan. Amr bin Yasir terpaksa mengucapkan Lata dan Uzza. Dan ternyata kedua sahabat ini berbeda makom dan kedudukannya di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah diangkat sebagai muadzinur Rasul dan kesana kemari mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Amr bin Yasir jadi sahabat-sahabat biasa saja, berbeda kedudukannya. Yang satu mendapatkan makom yang tinggi di sisi Rasulullah, dan bahkan Rasulullah menyampaikan suatu hari, aku mendengarkan sandalnya Bilal sudah kedengaran di surga, padahal orangnya masih di dunia. Allahu Akbar. Suara sandalnya, lu kok tahu ya? Bilal itu kakinya pincang karena diadab oleh majikannya. Sehingga kalau berjalan itu kedengaran suaranya. Satu ditarik kakinya. Dan Rasul ini suaranya Bilal. Sudah terdengar sampai di surga. Disitulah makom yang diberikan oleh Allah karena istiqamah dengan qalbu mutmainnun bil iman. Hatinya tetap tenang kepada iman Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah kita tahu sekarang bahwa biang keladinya itu adalah setan yang yukhawifu awliya'ahu, dan setan itu akan menyerang kita dari aspek kejiwaan kita, takhwif, dari aspek ekonomi kita, dari aspek badan kita, jasad kita, dan bahkan mungkin keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, yang bisa merubah hati kita adalah Allah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tatkala menemani Rasul hijrah ke Madinah dan perasaan takut yang teramat sangat, beliau berjalan di belakang Rasulullah, kemudian maju di depannya, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi, sampai Rasulullah SAW berkata, ya Abu Bakar, mada bika ya Abu Bakar, kamu ada apa begitu? Kok sebentar di belakang, sebentar di depan? Ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ketika saya di belakangmu,
saya berpikir musuh akan datang dari depan. Maka saya maju ke depan. Dan ketika saya di depanmu ya Rasulullah, saya berpikir jangan-jangan musuh datang dari belakang. Saya mundur ke belakang. Demi Allah, saya tidak ridho seorang pun menyentuh kulitmu ya Rasulullah. Sampai akhirnya masuk gua Thur. Dan Rasulullah SAW dengan ucapan yang sangat masyhur, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan khawatir, Allah bersama kita. Peringatan Rasulullah SAW, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Artinya Allah menemani orang-orang yang berbuat baik, menemani orang-orang yang jihad fi sabilillah. Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mereview ke belakang lagi, bagaimana tatkala Musa alaihi salam menghadapi Fir'aun. Musa diburu dan dikejar-kejar karena sebelumnya telah membunuh orang Kipti. Dikejar-kejar. Setelah menjadi Rasul, justru Musa diperintahkan oleh Allah datang ke Fir'aun. Coba. Fir'aun loh Pak, Bu. Penguasa kuat, tentaranya kuat, polisinya juga kuat, senjatanya kuat, intelijennya kuat, semuanya serba kuat, berkuasa penuh. Dan sekarang Musa diperintah oleh Allah untuk pergi ke idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa keberatan, ya Allah, aku takut kepada mereka karena dulu saya membunuh mereka, dan bagaimana sekarang saya datang. Pada saat situasi seperti itu dipahami betul, dan Allah tahu ketakutan ini, secara manusiawi itu pantas takut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idhab anta wa akhuka ya Musa, pergilah kamu dengan saudaramu Harun. Wala taniya fi dzikri, dan jangan kau lupa mengingat aku. Pergilah kau Musa dengan saudaramu itu, wala taniya fi dzikri, dan janganlah kau berdua melupakan aku. Lupa kepada Allah tidak boleh. Ingat terus. Jalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya hatimu menjadi tenang. Supaya hatimu menjadi tenang. Demikian pula para anbiya, para salafus soleh, para kiai-kiai dan guru-guru kita yang mendapatkan ancaman keras dan sangat menyakitkan. Bagi orang lain itu luar biasa, tapi bagi mereka tenang, tenang, dan tenang. Saudara-saudara, kalau begitu kemudian bagaimana kita mencari ketenangan itu? Ini pertanyaannya. Di sini kemudian orang berbagai cara dengan pendapat orang-orang yang pintar. Sebagian berpendapat ketenangan itu akan ditentukan oleh kepemilikan. Apakah dia punya modal atau tidak. Dengan harta kamu menjadi tenang karena bisa melakukan segala-galanya. Oke? Mereka berpendapat seperti itu. Tapi harta tidak menjamin orang itu menjadi tenang. Banyak orang yang kaya bergelimang dengan harta, tapi jiwanya goncang dan kacau. Orang yang punya jabatan tinggi, barangkali dia bayar dengan harga mahal, bahkan kadang-kadang mengharamkan, saya ulangi, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah demi jabatan itu, karena dia meyakini dengan jabatan itu akan memberikan ketenangan dan kedamaian. Dan itu nonsen. Banyak orang yang jabatannya tinggi tapi ketakutan teramat nggak bisa tidur nyenyak karena dikejar-kejar oleh KPK dan polisi. Banyak sekali. Atau ada orang yang kuat, dengan satu pukulan bisa menghasilkan duit banyak. Merasa tenang karena kekuatannya, bahwa setiap orang takut. Barangkali ada jenengan kenal yang namanya Hercules. Hercules apa Hercules? Karena saya kenal betul orang itu, Pak.
Saya kenal betul orang itu. Sampai nasabnya juga saya tahu. Latar belakang juga tahu siapa dia. Karena keberaniannya, kemudian keluarlah muncul rasa takabur, congkak dan sombong. Tapi apakah itu menyebabkan dia tenang? Tidak. Tidak menjadikan dia tenang dan damai dengan itu semua. Lalu persoalannya apa? Karena ketenangan itu ada dalam hati kita. Sebagaimana ketakutan dan kekhawatiran tadi itu. Kita bisa saja orang takut mau berjalan di trotoar, takut ada mobil yang nyelonong ketubruk, takut lagi. Mau naik mobil takut ketubruk, naik pesawat takut pesawatnya jatuh, naik kapal takut kapalnya tenggelam, di pinggir pantai takut tsunami, di pinggir Bengawan takut banjir. Terus di mana sekarang? Kalau perasaan itu selalu ada, akan selalu ada karena dimunculkan oleh setan tadi itu yang yukhawifu awliya'ahu. Maka Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Lalu dengan cara apa kita? Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Ada solusi yang mujarab dan paten dari Allah zat yang menciptakan kita sendiri. Jadi kalau sekedar ilustrasi, jenengan beli elektronik mereknya Samsung, maka jangan coba-coba memperbaikinya dengan merek Aiwa. Apalagi Vivo gitu, akan berantakan itu. Kalau jenengan beli mobil merek Toyota, jangan memperbaikinya dengan mobil yang mereknya Honda, akan berantakan nanti. Artinya setiap produk-produk itu selalu disertai dengan katalog bagaimana cara pemeliharaannya. Supaya awet, perbaikilah dengan suku cadang yang sama. Seperti petunjuk dari perusahaan itu, dari pabrik itu. Nah sekarang Allah yang menciptakan kita manusia ini. Allah tahu bagaimana rahasia kita, kelemahan kita ada di mana. Dan sekarang Allah menurunkan katalog itu untuk perbaikan kita. Agar kita hidup tenang dan kita sehat walafiat. Maka ketakutan-ketakutan yang diciptakan oleh setan tadi itu katanya Allah, alladzina amanu, bahwa orang-orang yang beriman itu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, hatinya akan tenang dengan zikir kepada Allah. Jawabannya jelas. Dengan apa? Bi dzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Bukankah tadi saya contohkan bagaimana ketakutan Musa dengan Harun ketika akan datang ke Fir'aun, berdakwah di hadapan Fir'aun yang mengejar-ngejarnya. Tapi Allah mengatakan la taniya fi dzikri, janganlah kau lupa mengingat aku. Bagaimana takutnya Abu Bakar Siddiq? Apa Rasulullah enggak takut? Rasulullah juga takut sebagai manusia. Tapi beliau memberikan keterangan bahwa la tahzan innallaha ma'ana. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah memberikan solusi bahwa alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan tenang dengan zikir kepada Allah. Allah, ketahuilah bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah itu akan menenangkan hati kita. Bapak Ibu yang mulia, kalau tiba-tiba jenengan punya perasaan ngeres-ngeres, perasaan yang aneh-aneh, yang menakutkan, yang sedih-sedih, cepat tanggap bahwa hari itu setan telah menyusup ke dalam hati kita. Kalau tiba-tiba saja ada perasaan nggak suka kepada saudara kita, cepat sadar bahwa itu setan sedang membisikkan bisikan hasud dalam hati kita. Kalau kita merasa takabur muncul tiba-tiba, merasa wah siapa saya, ketahuilah bahwa itu setan telah masuk ke dalam hati kita dan menciptakan rasa takabur sebagaimana iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kalau muncul perasaan pesimis,
putus asa dan ketakutan yang berlebihan, cepat sadar bahwa itu setan telah menyusup ke dalam hati kita dan memberikan ketakutan yang teramat sangat. Lalu bagaimana solusinya? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, zikir yang bagaimana sekarang? Zikir seperti apa? Rasulullah SAW memperjelas ini, dan para ahli tafsir memberikan penjelasan zikrullah, berzikir kepada Allah itu yang pertama ada iqamatus shalah, menjaga salat yang 5 waktu itu. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jamaah yang mulia, salat itu adalah munajah. Munajah, apa itu? Komunikasi tanpa batas. Bagaimana tidak? Kita di bumi dan Allah di arsy. Sinyal apa yang bisa menghubungkan sampai ke arsy? Tidak ada. Kecuali sinyal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita. Maka disebut munajat. Karena Rasulullah SAW menceritakan bahwa dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Idza yaqulu 'abdun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin." Pada saat orang itu membaca itu, Allah menjawab, "Hamadani abdi." Hambaku ini telah memuji aku sekarang ini. Dijawab langsung oleh Allah. Fa idza yaqulu ar-rahmanir-rahim, Allah menjawab, "Hamadani abdi." Begitu masuk kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, "Hadza li wa dzaka anta." Atau kama yaqulu, yang ini untukku dan itu untuk kamu. Allah menjawab seketika. Jadi salat itu bermunajah, dialog dengan Allah. Pakai apa? Tidak ada sinyal yang bisa menciptakan ini kecuali sinyal iman kita kepada Allah dan tembus ke arah sana. Maka jangan lupa sholat, sekalipun dalam apapun kondisinya. Kalau dalam keadaan normal, shollu qa'ima, katanya Rasul, sholatlah dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'ida. Kalau enggak berdiri dengan enggak bisa, sholat dengan duduk dah. Fa illam tastati fa ala jambin. Kalau dengan duduk juga tidak bisa, dengan tidur berbaring. Kalau dengan berbaring enggak bisa, ala imaan, dengan isyarat saja. Kalau dengan isyarat juga sudah tidak bisa, maka yang hidup akan menyolatkannya. Tidak usah khawatir, kami akan menyolatkannya semua. Jaga, karena ini akan menenangkan kita. Maka kalau orang ketika menghadapi masalah kemudian lari ke narkoba, narkoba tidak bisa menyelesaikan masalah, akan memberikan pembunuhan pelan-pelan kepada jiwa itu. Kalau orang punya masalah kemudian menghidupkan son horek, maka akan horek, tapi setelah sonnya mati akan berantakan semuanya. Kalau kita punya masalah kemudian kita lari ke kafetaria karena di sana ada wifi yang bisa menemani kita 24 jam, selesai itu kita akan berantakan hati kita dan tidak menyelesaikan masalah. Maka yang pertama adalah iqamis shalah, melaksanakan sholat, jaga sholat kita. Jaga sholat kita, jaga sholat kita, terutama bapak-bapak sholat di masjid. Karena apa? Likuli khutwatin takhutu ilal masjidi, setiap sholat yang kita gerakkan kaki kita melangkah ke masjid adalah kafaratun, penghapusan dosa dari dosa-dosa kita. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Sholat yang pertama. Jadi zikroh dengan sholat. Aduh Pak, saya nggak bisa doa sholat. Sudah nggak apa-apa, nggak bisa doa nggak apa. Ikuti saja imam, takbir, rukuk, sudah. Gerakan itu saja, nggak apa-apa, sholat saja. Kalau memang itu yang bisa dilakukan, jangan sampai aduh malu Pak nggak bisa sholat. Jangan. Ayo sholat, waduh saya malu, masih gini kok ke masjid. Kalau nunggu kapan lagi? Justru kalau kotor dan bermaksiat itu segera ke masjid untuk membersihkan diri. Karena sholat itu tanha anil fakhsya'i wal munkar.
Coba dialog singkat seorang Badui yang baru masuk Islam. Rasulullah SAW mengatakan, sholatlah kamu. Baik Rasulullah, saya akan sholat. Rasul tahu orang ini melenet, rusuh, pembunuh, peminum dan sebagainya. Maka setelah sholat ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana sholat kamu? Alhamdulillah Rasulullah saya sholat. Terus minumnya bagaimana? Aduh, belum bisa meninggalkan Rasulullah. Ya udah, sholat aja deh. Terus. Beberapa hari kemudian Rasul bertanya, bagaimana masih minum? Alhamdulillah sudah tidak minum Rasulullah. Tapi masih mencuri? Hah? Sholatlah terus. Baik Rasulullah, sholat. Mencurinya hilang. Bagaimana? Alhamdulillah sudah tidak mencuri Rasulullah. Tapi masih berjudi. Hah? Tapi jangan tinggalkan sholat. Enggak, Rasulullah saya akan sholat terus. Setelah itu, alhamdulillah judi saya sudah hilang. Tapi satu yang tidak bisa hilang Rasulullah. Apa itu? Masih suka ganggu perempuan. Sudah, sholatlah terus. Beberapa hari kemudian ditanya, bagaimana? Masih tapi yang satu ini main perempuan ini belum bisa hilang Rasulullah. Oh baik, duduklah kalau begitu. Silahkan duduk. Apa kaum ibu masih hidup? Ibu saya masih hidup Rasulullah, alhamdulillah. Oh iya. Bibimu masih ada? Ada Rasulullah, alhamdulillah. Ya. Saudara perempuanmu? Ada Rasulullah, alhamdulillah. Anak perempuan kamu? Ada Rasulullah SAW. Saya tanya Tuan, kalau ada orang yang mengganggu ibumu, bibikmu, saudara perempuanmu dan anak perempuanmu, apa yang kamu lakukan? Akan saya bunuh Rasul orang itu. Langsung naik pitam. Sekarang para wanita yang kamu ganggu itu, saudaranya juga marah seperti kamu. Astagfirullah, demi Allah ya. Ya karena sekarang gak berani aja. Tapi kalau kamu tuan, kamu akan dilawan oleh mereka semuanya. Spontan kemudian meninggalkannya. Sudah maksiat, sudah berdosa, lama gak mau ke masjid lagi, ya tambah rusak. Maka as-sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu, biarlah sholat semampunya. Jangan sampai tidak sama sekali, jaga sholat itu. Yang pertama, zikrullah, dengan sholat. Yang kedua, biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran, itu zikrullah. Karena Al-Quran itu az-zikr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku menurunkan az-zikr. Siapa az-zikr itu? Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan Al-Quran itu adalah kalamullah. Dawuh Gusti Allah, firman Allah, bukan makhluk dan bukan firman Muhammad, tapi kalamullah. Setiap huruf-huruf yang kita baca itu akan memberikan energi positif di dalam diri kita. Setiap kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu semakin memberikan kekuatan kepada hati kita. Contoh Bapak, saya punya jamaah yang gagu. Kalau ngomong itu awal. Saya bilang ngaji terus. Baik Ustaz, ngaji. Tapi saya diketawakan, sudah ngaji dengan saya. Maka setiap pengaji dengan saya, ya harus saya dengarkan pelan-pelan untuk memahami apa yang dijelaskan. Karena memang gagu, gak jelas. Subhanallahal azim. Lambat laun, hilang gagunya, hilang. Sampai sekarang bacaannya sudah bagus dan jelas. Kalau sudah gagu, terus gak ngaji lagi, ya tambah gagu gitu loh. Ada energi yang diberikan oleh Allah lewat kalimah-kalimah Allah, ayat Al-Quran, huruf-huruf yang kita baca itu. Belum lagi di akhirat jamaah yang mulia, bahwa Rasulullah SAW menghimbau, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu besok di hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Karena dia bukan makhluk, kalamullah, akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Syafaat, pertolongan di saat tidak ada lagi orang yang bisa memberikan pertolongan kecuali Al-Quran Al-Karim.
Dan Rasulullah SAW memberikan motivasi jamaah yang mulia bahwa setiap likuli hasanatin bi asyari amsalihah, bahwa setiap satu kebaikan itu dengan 10 kali lipat pahalanya. Dan Al-Quran Al-Karim demikian pula, setiap huruf yang kita ucapkan itu, yang kita baca itu akan memberikan 10 kali lipat pahala. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh. Alif lam mim itu bukan satu huruf, itu alif, lam dan mim, 3 huruf, Pak. Jadi kalau baca alif lam mim saja itu sudah 30 pahalanya. Terus berapa huruf yang kita baca setiap kali kita sholat? Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Allahu Akbar, subhanallah, hanya Allah yang tahu. Maka jangan sia-siakan membaca Al-Quran. Ingat, di rumah kita harus ada bacaan Al-Quran itu. Jangan sampai Al-Qurannya dipajang di etalase, dipajang di depan mobil, di dashboard mobil, koyo-koyo membaca tapi nggak pernah dibuka sama sekali. Jangan sampai Al-Quran yang kemarin dioleh-oleh ketika haji belum terbuka sama sekali, masih utuh. Baca Al-Quran. Tapi Pak, nggak bisa baca Al-Quran, terus bagaimana? Ya sudah, kalau sampean nggak bisa baca, anaknya suruh ngaji, jenengan mirengaken saja. Apa yang dapat pahala? Dapat, nggak usah khawatir. Dengar tok itu sudah dapat pahala. Kalau nggak ada lagi anaknya semua itu nggak bisa baca, terus bagaimana Pak? Kalau nggak ada yang bisa baca, oke lah sekarang ganti HP-nya, bunyikan. Yang kemarin ngedownload Al-Quran itu, setel ngaji, dengarkan. Atau televisinya buka, mengaji. Apa yang dapat pahala? Dapat pahala insya Allah. Kurang apa sekarang? Begitu murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan itu akan memberikan energi positif kepada diri kita. Penyakit akan hilang, rasa-rasa malas akan hilang, dan setan akan lari dari kita. Makanya Rasulullah SAW menjanjikan, barang siapa yang rumahnya dibacakan surat Al-Baqarah dan Ali Imran, maka rumah itu akan terbebas dari dedemit dan sihir. Membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang mulia, mohon maaf, jangan sampai suara nyanyinya lebih keras daripada bacaan Al-Quran Al-Karim. Umat Islam jangan begitu. Oke lah, kalau jenengan belum bisa meninggalkan lagu nyanyian, silahkanlah. Tapi cukup sampean saja yang mendengarkan, nggak usah orang lain ikut mendengarkannya. Tapi kalau ngaji, perdengarkan untuk kita dan orang lain, anak-anak kita, keluarga kita. Dan jika rumah itu dipakai untuk membaca Al-Quran, maka insya Allah malaikat akan gemar masuk dan setannya pergi, sehingga suasana rumah itu menjadi teduh dan nyaman. Tapi kalau rumah itu isinya dangdutan, nyanyi saja, maka suasananya panas, Pak. Kenapa? Karena yang datang itu setan, malaikatnya pergi. Maka sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar tersinggung, mudah. Karena apa? Karena panas suasana rumah itu. Kenapa panas? Yang hadir itu adalah makhluk yang diciptakan dari api. Ini cerita, Pak, ya, cerita. Dulu ketika ada orang di tempat saya di Gondol Gendruwo, itu almarhum ayah saya mencarinya dengan pakai kentongan, tuk 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 tuk. Kenapa Bi kok pakai kentongan segala? Gini nak, Gendruwo itu kalau mendengarkan musik dan kentongan, dia akan berdansa, berjoget. Jadi ketika mendengar kentongan dan musik itu dia akan berdansa, dan anak yang dicuri itu akan dilepaskan sementara sedang berjoget itu. Oh, boy kita dalil, gak tahu Quran. Tapi begitu alasannya orang tua. Jadi maka kita mencari supaya dilepas oleh Gondoruwo tadi itu. Tapi kira-kira betul juga ya. Jadi karena bahwa musik itu adalah mengundang setan, maka tidak ada ceritanya orang yang pulang dari show itu damai. Yang sering tawur berkelahi itu ketika mendengarkan musik, mendengarkan pentas seni. Tapi orang pulang dari pengajian gak ada yang berkelahi kok Pak. Pernah siapa yang melihat kalau pulang dari pengajian terus berkelahi di jalan? Tidak ada. Karena suasananya teduh, malaikat yang mengawal. Tapi kalau yang datang itu dari konser maksiat, maka pasti akan terjadi keributan. Apapun sebabnya. Karena suasana panas itu
dari makhluk yang dihadirkan oleh musik itu, yaitu setan yang terbuat dari api. Bapak Ibu yang mulia, maka zikir yang kedua adalah dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Zikir yang ketiga adalah, zikrullah yang ketiga adalah menghadiri majelis taklim. Ikut ngaji Pak, Bu, ikut ngaji. Jenengan datang ikut ngaji terus tidur tidak apa-apa, sudah dapat pahala kok. Kan tidur kan di belakang itu. Iya, begitu langsung cari sandaran ngantuk. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW menjanjikan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang menyusuri jejak, melangkahkan kakinya, yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu agama, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan orang itu jalan menuju surga. Allahu Akbar. Ini zikrullah Pak. Karena dengan menghadiri pengajian itu mungkin ada peringatan-peringatan, ada tutur-tutur, ada nasihat yang baik untuk kebaikan kita. Walaupun ada kadang sambil ngaji terus saja sibuk nge-WA gitu. Ya udahlah, mudah-mudahan hari ini nge-WA, besok enggak lagi gitu lah. Tapi datang saja, insya Allah niatnya menghadiri pengajian sudah dapat pahala. Itu zikrullah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin. Ingatkanlah saudaramu, karena peringatanmu itu bermanfaat buat saudara Islam yang lainnya. Yang terakhir, zikrullah dengan wiridan Pak, dengan berdoa. Lisanan zakiron, katanya Rasul, harta yang paling berharga itu diantaranya adalah lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri yang salihah. Ketika seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, harta apakah yang paling mulia dan paling baik? Beliau menasihatkan, hati yang bersyukur, qalbun syakirun, dan yang kedua lisanun zakirun, lisan yang berzikir, dan zaujatun salihah, istri yang salihah. Jadi lisan yang berzikir Pak, jangan bernyanyi. Kalau kita susah tidur tidak usah khawatir, coba jenengan coba. Sulit tidur bolak-balik, baca saja Asmaul Husna. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah 2 kali baca langsung ngantuk kok Pak. Langsung ngantuk. Atau kalimah-kalimah thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahal azim. Terus baca itu. Nanti enggak sampai 5 menit habis tidur Pak. Tapi kalau jenengan tidur terus mikirin sana, aduh tetangga barusan bikin rumah ya, aduh barusan beli motor ya, aduh kawan kita barusan ini ya, aduh. Nanti orang yang dipikirin sudah tidur kenyang, kita malah belum tidur. Ada penyakit. Jadi zikrullah itu yang keempat adalah dengan wiridan dan doa, kalimah-kalimah thayyibah. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman itu dengan zikir kepada Allah, hatinya akan tenang. Sebutkan tadi, salat, membaca Al-Qur'an, menghadiri majelis-majelis taklim, dan wiridan berdoa. Jangan lupa Pak, Bapak Ibu sambil pulang nanti wiridan Pak, subhanallah, alhamdulillah. Nanti hilang perasaan yang macam-macam Pak. Saya pulang ini juga begitu. Kadang-kadang tidak ketemu orang di jalan Pak. Apa nggak ada rasa takut? Ya ada, wong manusia kok nggak takut? Pasti ada. Nanti kalau begini penakut. Tapi ketika kita berzikir wiridan kepada Allah, perasaan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang mulia, mudah-mudahan Allah menganugerahkan iman pada kita sekalian. Dan jangan lupa sekali lagi bahwa harta yang paling berharga adalah hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri yang
yang solehah. Mudah-mudahan Allah berikan ketiga-tiganya kepada kita sehingga hidup ini bermakna dan manis kita rasakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.